Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya, Nafi Ananda Utama. Dan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang teknologi informasi dan komunikasi, terutama tentang internet dan World Wide Web. Sudah menjadi sebuah kenyataan bahwa internet dan World Wide Web atau WWW telah melakukan perubahan pada dunia yang kita tempati. Cara kita berkomunikasi, melakukan pekerjaan, dan menjalani kehidupan telah berubah sejak teknologi ini telah menjadi sebuah mainstream. Nah, tujuan pertemuan ini adalah pertama membantu mahasiswa dalam memahami definisi internet, kemudian memahami kegunaan internet dan cara kerja internet, memahami terminologi yang berhubungan dengan internet, dan memahami pencarian informasi melalui internet. Baik, apakah yang dimaksud dengan internet? Internet adalah sekumpulan besar jaringan, baik besar maupun kecil, yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan yang dikenal sebagai internet. Nama internet ini berasal dari sebuah kenyataan bahwa jaringan-jaringan tersebut saling berhubungan atau interconnected network. Definisi lain menyebutkan bahwa internet adalah jaringan di dunia di mana berbagai mesin seperti komputer, server, dan peralatan pintar lainnya saling berhubungan untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Nah, untuk meningkatkan pemahaman saudara, saya minta saudara mencari berbagai definisi internet dari berbagai sumber. Nah, dalam slide ini ditunjukkan bahwa internet atau net adalah sebuah jaringan sangat besar yang menghubungkan ratusan dari ribuan jaringan komputer kecil dari berbagai negara di dunia. Saluran telepon kecepatan tinggi dan jaringan perangkat keras khusus menghubungkan jaringan-jaringan yang lebih kecil. Jaringan ini dibentuk untuk memudahkan akses terhadap berbagai macam barang, jasa, dan informasi bagi manusia di seluruh dunia. Dengan demikian, internet bisa dikatakan sebagai jaringan dari jaringan yang menghubungkan perangkat-perangkat komputer di seluruh dunia. Jaringan ini menggunakan beberapa protokol komunikasi untuk dapat saling berhubungan. Nah, kita akan membahas tentang sejarah internet. Sejarah internet dimulai dari pembentukan ARPA atau Advanced Research Projects Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPA ini merupakan badan kumpulan peneliti dan teknisi Amerika yang dibentuk untuk menyaingi Rusia yang kala itu lebih maju dalam teknologi satelit. Nah, suksesnya penelitian tersebut melahirkan proyek ARPANET yang dikembangkan dan ditujukan untuk keperluan militer Amerika Serikat. Sistem yang dinyatakan sebagai pendahulu internet tersebut semakin berkembang dari yang sebelumnya hanya menghubungkan 4 komputer menjadi 13 pada tahun 1970. Dan pada tahun 1981 telah ada 231 komputer yang terhubung dalam jaringan ARPANET. Selanjutnya, seorang Amerika bernama Ray Tomlinson pada tahun 1971 mengirimkan surat elektronik pertama menggunakan ARPANET ini dan mencetuskan penggunaan simbol @ dalam alamat surel kita saat ini. Simbol @ ini digunakan untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan yang sedang kita gunakan. Nah, selanjutnya, pada tanggal 12 Maret 1989, tim Berners-Lee mencetuskan WWW atau World Wide Web. Tim yang saat itu bekerja untuk Lab Fisika CERN, organisasi Eropa untuk riset nuklir, mengusulkan sistem koneksi hypertext serta pencarian menggunakan kata kunci atau keyword yang dihubungkan dengan informasi-informasi terkait. Nah, saudara-saudara, baru pada awal tahun 2000-an merupakan era dimulai penggunaan jejaring sosial dengan ditemukannya Friendster
yang diikuti dengan LinkedIn dan MySpace pada tahun 2003, kemudian Facebook pada tahun 2004. Sejak saat itulah berbagai aplikasi sosial media seperti Instagram, Twitter, Pinterest menjadi sangat populer baik pada platform mobile maupun desktop. Sekarang pada tahun 2020 ini diperkirakan lebih dari 7 miliar orang telah mengakses internet. Dengan World Wide Web, kita dapat dengan mudah mengakses media sosial, berbelanja online, melakukan transaksi bisnis, melakukan riset, dan melakukan pembelajaran serta mengakses sumber-sumber informasi yang lain. Saudara-saudara, berbagai teknologi yang mendukung internet saat ini telah berkembang dengan cepat. Tetapi cara kerja internet tidak banyak berubah. Pada prinsipnya, internet adalah cara untuk menghubungkan komputer bersama-sama dan memastikan agar cara komputer tersebut tetap berhubungan. Nah, satu syarat yang mesti terpenuhi untuk dapat tersambung dengan internet yaitu kita harus menghubungi penyelenggara jasa internet atau Internet Service Provider yang sering disebut sebagai ISP. Pada prinsipnya ada dua cara untuk dapat berhubungan ke internet melalui ISP ini, yaitu secara langsung atau dedicated connection dan koneksi dial-up atau dial-up connection. Kalau koneksi secara langsung atau dedicated internet connection memungkinkan akses internet secara terus-menerus. Koneksi ini merupakan cara yang paling efektif untuk akses ke internet, tetapi juga merupakan cara yang lebih mahal. Koneksi langsung ini dapat menggunakan kabel maupun non-kabel atau wireless. Sedangkan koneksi dial-up, koneksi ini adalah mengakses internet dengan menggunakan saluran telepon, baik telepon tetap maupun telepon bergerak. Dan untuk koneksi ini diperlukan sebuah modem. Untuk melakukan koneksi secara dial-up, pertama-tama komputer melalui modem melakukan pemanggilan telepon atau dial-up ke penyelenggara jasa internet. Setelah terhubung, maka komputer dapat segera mengakses internet dan kemudian mengakhiri koneksi dengan memutuskan hubungan telepon. Nah, slide ini menunjukkan bagaimana internet dapat diakses. Pada dasarnya internet dapat diakses melalui dua media atau dua teknologi, yaitu kabel atau wire dan tanpa kabel atau wireless. Masing-masing teknologi mengakses internet dengan berbagai cara, sehingga perangkat yang diperlukan juga berbeda-beda. Jika kita mengakses melalui koneksi dial-up, diperlukan saluran telepon dan modem. Saluran telepon dibutuhkan untuk menghubungkan komputer kita dengan ISP dan selanjutnya ISP akan meneruskan koneksi kita ke internet. Modem ini dibutuhkan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog agar dapat dikirim melalui saluran telepon. Dan juga sebaliknya untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital agar dimengerti oleh komputer. Menggunakan jaringan LAN, ini yang kedua, yaitu menghubungkan komputer kita ke internet dengan cara menghubungkan komputer kita ke komputer lain yang terhubung ke internet. Yang ketiga melalui GPRS atau General Packet Radio Service, yaitu teknologi pengiriman data dalam bentuk paket-paket menggunakan gelombang radio. Selanjutnya juga bisa melalui jaringan Wi-Fi atau wireless fidelity, yaitu teknologi jaringan tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik frekuensi tinggi untuk mengirimkan data. Kemudian juga menggunakan jaringan TV kabel, yaitu menghubungkan diri ke internet melalui TV. Syaratnya kita harus berlangganan penyedia layanan TV kabel yang dilengkapi dengan layanan internet. Yang terakhir menggunakan 3G atau 4G, yaitu teknologi komunikasi generasi ketiga atau keempat yang memungkinkan kita berkomunikasi tanpa kabel dengan kecepatan tinggi.
Baik. Nah, seperti yang telah saya jelaskan pada slide sebelumnya, agar kita dapat terhubung dengan internet diperlukan sebuah ISP. ISP ini merupakan perusahaan yang memiliki jaringan yang terhubung dengan jaringan internet utama atau internet backbone yang dapat tersambung pada jaringan internet global. Beberapa contoh ISP adalah First Media, misalnya MyRepublic, Business Home, MN's Play, IndiHome, CBN, dan masih banyak lagi penyedia layanan internet di Indonesia. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerja ISP termasuk sederhana, yaitu menerima permintaan akses dari pengguna, kemudian ISP akan membawa data atau permintaan kita untuk diteruskan ke jaringan internet setelah terlebih dahulu dibaca dan diterjemahkan oleh router. Oke, demikianlah saudara-saudara penjelasan saya tentang internet dan World Wide Web, terutama tentang pengertian apakah internet, kemudian sedikit sejarah internet, kemudian sistem kerja internet, dan cara mengakses internet. Pada perjumpaan kita selanjutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang hal-hal yang berperan dalam sistem kerja internet. Oke, selamat belajar. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.